Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar cara instalasi OS Ubuntu Server pada aplikasi VirtualBox. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan aplikasi VirtualBox-nya dulu. Untuk video kali ini saya menggunakan versi 7.0.10 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman menyesuaikan. Lalu yang kedua, teman-teman harus menyiapkan file ISO Ubuntu Server, bisa di-download pada official website Ubuntu Server ya. Di ubuntu.com lalu pilih yang Ubuntu Server teman-teman, jangan pilih yang Ubuntu Desktop. Nanti di Ubuntu Server ini teman-teman silakan klik download Ubuntu Server versi 22.04.3 LTS. Nah, usahakan download yang versi LTS teman-teman ya, karena versi LTS ini akan mendapatkan support jangka panjang seperti itu. Baik teman-teman, silakan download filenya kurang lebih 1 sampai 2 GB. Nanti kalau misal teman-teman sudah download baru bisa lanjut menonton video ini. Baik, sekarang saya akan lanjut dulu. Sebenarnya saya sudah pernah membuatkan playlist untuk belajar server menggunakan OS Debian Server teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di YouTube saya, playlistnya adalah membuat Debian Server 12.1. Nah, sekarang saya akan membuat playlist baru lagi, membuat server juga sama, namun menggunakan OS Ubuntu Server. Oke, sekarang kita harus membuat virtual machine-nya dulu teman-teman. Caranya adalah saya mungkin dari awal dulu ya. Nanti teman-teman ketika sudah mendownload dan menginstal aplikasi VirtualBox, tampilan awalnya seperti ini. Nanti di list yang sebelah kiri ini teman-teman belum ada karena baru pertama kali menginstal ya. Kali ini karena saya sudah banyak membuat VM, jadinya ada list VM seperti ini. Oke, cara membuat VM itu adalah virtual machine teman-teman. Kita klik new, lalu kita ketikkan nama VM-nya. Saya pakai ytdep seperti ini, srv. Lalu untuk foldernya saya biarkan default, ISO image-nya arahkan pada file ISO yang Ubuntu Server. Nah, kebetulan saya itu download yang 04.2 teman-teman ya. Namun tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman download yang 22.04.3 yang ini, tidak apa-apa. Perbedaannya mungkin sedikit saja. Lalu ini kita skip unattended installation, lalu next. Di sini silakan disesuaikan saja, yang penting tidak melebihi batas merah, dan kalau di perbatasan hijau dan merah masih diperbolehkan. Kalau saya biasanya menggunakan 2 GB. Lalu prosesor saya tambahkan 1 biasanya. Nah ya, kalau ini settingannya berbeda-beda antar laptop teman-teman ya, silahkan disesuaikan saja. Next. Untuk virtual hard disknya saya pilih 20 GB saja supaya tidak terlalu banyak. Next. Ini adalah bagian summary, tidak perlu dilihat terlalu lama ya, langsung saja di finish. Oke. Selanjutnya VM kita sudah jadi. Kalau sudah jadi nanti akan ada tampilan di sebelah kiri sini teman-teman. Lalu kita akan melakukan konfigurasi adapter dulu. Caranya adalah klik pada VM kita, lalu setting, masuk ke menu network. Nah, di sini adalah adapter untuk network. Adapter ini seperti colokan teman-teman. Nah, adapter 1 ini kita arahin ke bridge. Nah, lalu arahin ke driver wireless teman-teman. Buka tab advance, lalu promises mode-nya diganti allow all. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, fungsinya apa? Adapter 1 ini nanti kita akan gunakan untuk mendownload paket dari internet jika diperlukan. Namun kita siapkan saja terlebih dahulu. Lalu adapter 2 kita akan pilih host only dan pilih yang VirtualBox host only Ethernet adapter. Dan teman-teman hati-hati kalau misalnya Ethernet adapter ini belum ada ya. Kalau misalnya belum ada, saya cancel dulu. Kalau misalnya di sini saya discard. Kalau misalnya teman-teman tadi pilihannya belum ada, bisa masuk ke menu file lalu tools, pilih yang network manager. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum ada bisa di create. Oke, dia akan proses. Nah, nanti akan muncul di sini karena saya sudah punya yang nomor 1, muncul yang nomor 2 ya. Baik. Nah, saya kembali lagi ke VM saya, setting,
lalu masuk network, adapter satunya tadi karena belum disimpan ya, advance promises mode nya di all, adapter 2 nya kita enable dulu, lalu pilih host only adapter. Untuk attach nya name nya kita akan ke yang 2 saja deh, yang baru saya buat lah. Promises mode nya saya allow all. Oke, kira-kira seperti ini. Adapter 1 bridge menggunakan driver wireless, adapter 2 menggunakan host only adapter, lalu arahkan ke VirtualBox host only adapter, terserah yang keberapa. Nah, untuk yang adapter 1 teman-teman, di sini nama drivernya ini pasti berbeda, punya saya dan punya teman-teman. Jadi cari saja yang wireless atau wifi yang ada tulisannya, intinya arahkan ke driver yang ada internetnya. Oke, kalau sudah di oke saja. Jika sudah seperti ini bisa di start untuk memulai VM-nya. Oke. Mungkin saya akan ulangi lagi teman-teman yang baru menonton. VirtualBox ini digunakan untuk melakukan virtualisasi, seolah-olah kita memuncai laptop di dalam laptop. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada apa ya? Ada error ya. Di sini katanya failed to open or create the internet network yang nomor 2. Nah, ini coba saya kembalikan lagi setting, lalu network, adapter 2 nya saya kembalikan ke nomor 1 saja ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang 2 tidak masalah ya, dilanjut saja. Ini karena saya ada masalah, notifnya saya hapus dulu. Nah, kalau ada masalah lagi saya tahu itu error yang terbaru atau enggak. Baik, saya coba start lagi. Kita lihat apakah bermasalah lagi. Oke, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, harusnya tidak ada masalah. Baik, ini saya full screen. Nanti di tampilan awal teman-teman akan dipilih akan dihadapkan 3 pilihan ini ya. Oh ya, nanti untuk masuk ke sini ya, untuk masuk ke VM-nya, mouse teman-teman ini arahkan ke area hitam, lalu diklik saja. Nah, untuk navigasi dalam VM, karena ini berbasis CLI, kita menggunakan keyboard panah atas dan bawah. Kita pilih try or install Ubuntu server, lalu enter saja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman gerakan mouse-nya, ini mouse kita hilang. Kenapa? Karena navigasinya masih terfokus di VM. Untuk mengeluarkannya, kita pencet Ctrl di keyboard yang di sebelah kanan. Nanti mouse-nya juga akan kembali lagi. Ini saya akan close dulu untuk error message-nya, lalu untuk virtual screen-nya saya besarkan dulu supaya di YouTube terlihat jelas. Nah, kalau sudah teman-teman pilih yang try or install Ubuntu server, nanti dia akan memproses untuk mempersiapkan proses instalasinya. Kita tunggu saja. Oke, sekarang kita dihadapkan oleh pilihan menu yang pertama. Di sini kita disuruh memilih bahasa instalasi yang ingin kita gunakan. Untuk kemudahan kita bersama, kita gunakan saja English yang biasa ya, English yang USA. Kita enter. Lalu untuk installer update available, oh ya teman-teman, kunci dalam melakukan proses instalasi adalah baca stepnya. Kalian sekarang lagi di step apa? Contoh, sekarang saya sedang ada di step installer update available. Nanti teman-teman bisa mengerti, oh ternyata di video saya itu lagi di step apa, lalu teman-teman lagi di step apa. Kalau ada perbedaan, teman-teman jadi bisa tahu ya. Untuk step yang installer update available, saya continue without updating saja. Ini keyword configuration karena sudah oke, menggunakan English US saya done. Untuk type of installnya Ubuntu server done. Enter saja ya. Untuk network connectionnya tidak perlu ada yang saya otak-atik, done saja. Proxy address dikosongkan, langsung done. Mirror address dibiarkan saja, tidak perlu diotak-atik, done. Untuk storage configuration, nah kita lihat teman-temannya di situ ada yang kedap-kedip nih. Ini ada yang kedap-kedip.
mouse saya tidak bisa mengarah ke sana ya. Itu ada yang kedap-kedip, itu kursor teman-teman lagi berada di sana, itu artinya seperti itu. Nah, kita arahkan ke tulisan down yang di bawah, tinggal dipencet panah ke bawah, down ya, kita down. Lalu ini adalah detail atau summary dari storage configuration atau proses partisi, ini down saja. Ini untuk proses konfirmasi, are you sure want to continue, kita continue, jelas ya. Lalu di sini profil setup kita masukkan namanya, saya akan masukkan nama saya Valerian. Lalu karena ini peruntukan untuk server, di sini kita disuruh masukkan untuk nama servernya, saya samakan juga. Username-nya saya samakan juga. Choose passwordnya, karena ini untuk latihan saya menggunakan password yang gampang, angka 1 saja, 1 digit. Di bawahnya juga sama, angka 1 digit. Oke ya. Oke. Tentu saja teman-teman kalau misalnya kalian menginstalasi sistem operasi untuk server yang production, tentu saja tidak boleh passwordnya yang mudah atau gampang ditebak, harus yang rumit. Ini karena peruntukannya kita untuk latihan. Kita download saja. Upgrade Ubuntu Pro, saya pilih yang skip for now, kita continue. Untuk SSH setup tidak perlu diapa-apakan, langsung saja pilih down. Nah, ini untuk feature server snap, kita tidak perlu apa-apakan, langsung saja arahkan ke down ya. Ini karena banyak, teman-teman bisa menggunakan panah ke bawah, lalu arahkan ke downnya ya. Atau kalau mau langsung pencet tab saja. Nah, itu yang lebih cepat. Enter. Nah, di sini adalah tahap proses yang terakhir, yaitu dia akan menginstalasi. Cepat lambatnya proses instalasi teman-teman itu tergantung berapa banyak memori dan prosesor yang teman-teman alokasikan untuk VM. Jadi kalau tadi ya, kalau teman-teman ingat daerah hijau sama daerah merah, kalau teman-teman semakin mentok ke daerah hijau yang paling kanan, tapi jangan yang merah ya, yang masih daerah hijau, itu akan lebih cepat. Tapi kalau condongnya ke kiri itu akan lebih lambat. Oke, ini kita tunggu saja karena di sini lumayan lama proses instalasinya. Oke teman-teman, sekitar 8 menit. Tadi di bawah sini tulisannya hanya view full log saja. Sekarang sudah ada tambahan cancel update and reboot. Nanti kalau misalnya punya teman-teman juga muncul tulisan cancel update and reboot, jangan diapa-apakan atau diabaikan saja teman-teman. Kita lanjutkan saja proses instalasinya sampai nanti ada tulisan reboot now kalau tidak salah. Oke, kalau begitu kita tunggu saja, kita lanjutkan proses instalasinya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman di tulisan di bawah sudah berganti menjadi reboot now, artinya proses instalasi sudah selesai. Tinggal kita reboot saja atau kita restart saja. Cara mengarahkan ke tombol rebootnya kita tinggal tekan panah ke bawah di keyboard seperti ini. Kita pilih reboot now, langsung kita enter saja. Oke, setelah itu sistem otomatis akan melakukan restart. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada error seperti ini ya, ini tinggal di enter saja teman-teman, enter. Oke, dan proses akan dilanjutkan kembali. Oke, total tadi saya melakukan instalasi
sekitar 20 menit. Kondisi tadi saya memberikan 2 GB RAM, lalu prosesornya 2 core. Ini tapi saya sambil melakukan OBS ya, record OBS. Prosesor saya ada di i7 generasi 8, lama instalasinya 20 menit. Nah teman-teman mungkin yang speknya di atas saya atau di bawah saya jadi bisa menyesuaikan atau bisa memperkirakan lah kira-kira punya teman-teman selesainya di berapa menit. Oke, sekarang VM-nya sedang melakukan proses lagi untuk menjalankan atau memulai Debian, Ubuntu-nya. Oke, kita lihat di sini teman-teman, sepertinya proses booting ini stuck di network ya, networking atau konfigurasi network nih. Sekarang kita coba tekan enter nih, apa yang terjadi? Oke, tidak bisa, berarti ini harus kita tunggu teman-teman. Oke, ini kita sudah mau masuk ke halaman login. Sekarang kita tinggal tunggu, pastikan proses bootingnya selesai ya teman-teman ya. Tandanya seperti apa? Tandanya tidak ada lagi tulisan-tulisan yang bergerak. Nah seperti ini, kita lihat dia akan statis. Kalau misalnya dalam 10 detik dia statis, artinya proses booting sudah selesai. Kalau sudah seperti ini saya pastikan proses bootingnya selesai. Tinggal tekan enter, lalu teman-teman akan diarahkan untuk melakukan login. Oke, di sini teman-teman tuliskan username ya. Teman-teman ingat tadi di tahap profil setup kita ada memasukkan username. Silakan teman-teman isikan username-nya apa. Kalau punya saya adalah Valerian. Saya enter, lalu teman-teman masukkan passwordnya. Kita lihat teman-teman, di sini kalau teman-teman masukkan password tidak akan kelihatan passwordnya. Jadi teman-teman pastikan password yang teman-teman input itu benar sesuai dengan yang sudah disetting. Oke, di sini saya passwordnya adalah angka 1 saja, tekan enter. Oke, kalau misalnya berhasil, nanti prompt itu namanya prompt itu yang Valerian @valerian.2 terus ada tilde lalu ada $, itu namanya prompt. Kalau sudah masuk atau melihat prompt seperti ini, itu artinya proses login berhasil. Namun masih sebagai user Valerian atau user teman-teman. Nah, untuk masuk sebagai root, jadi root itu adalah kasta tertinggi atau hak akses tertinggi di dalam sistem Linux. Kita menggunakan perintah sudo spasi su, enter. Lalu kita masukkan password username kita lagi, yaitu angka 1. Kalau punya saya ya, enter. Nah, nanti promptnya akan berubah menjadi pagar akhirannya. Kita lihat teman-teman. Teman-teman bisa bandingkan ya. Sebelum menjadi root dia $. Setelah menjadi root dia pagar. Nah, untuk melakukan konfigurasi ke depannya kita harus pastikan hak akses atau privilege-nya adalah root. Jadi belakangnya harus pagar. Baik, itu saja teman-teman, silakan dicoba. Pastikan proses instalasinya berhasil, lalu ketika sudah selesai pastikan bisa login dan bisa masuk sebagai root. Itu saja teman-teman buat video hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.